Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Teraokun sebelumnya, cerita kali ini memperlihatkan aksi Gaban yang menolong Luffy dari eksekusi yang akan dilakukan oleh Im Sama. Im Sama sudah memaku tubuh Luffy di pohon dengan pedang Void dan juga pedang Dewa Laut. Kemudian dia akan mengeksekusinya dengan senjata kapak yang merupakan salah satu senjata 19 raja pendiri pemerintah dunia. Aksi Gaban di sini benar-benar tepat waktu, sehingga dia bisa mematikan Im Sama dan juga menyelamatkan Luffy. Di sini pun kita akan diperlihatkan pertarungan intens antara Gaban melawan Im Sama. Untung saja kondisi Gaban sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya, yang mana itu membuatnya bisa bertarung dengan lebih optimal lagi. Akan diperlihatkan juga percakapan menarik antara Gaban dengan Im Sama soal masa lalu dan juga masa depan. Lalu di luar Pulau Elbaf, berbagai kejadian juga menjadi semakin panas. Di salah satu pulau sekutu pasukan evolusi, Dagon sudah membereskan semua marinirnya ada di sana. Namun datang sosok yang sangat tidak diduga-duga, yang mana itu adalah Fleet Admiral Akainu. Dengan begitu, sebentar lagi akan ada duel yang sangat menarik antara Dagon melawan Akainu di pulau sekutu pasukan evolusi itu. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari bentrokan panas antara Im Sama dengan Skopper Gaban di area hutan dunia matahari Elba. Seperti yang kita tahu, saat ini Luffy sedang dalam keadaan yang tidak berdaya, sebab beberapa waktu yang lalu dia terkena telak dua serangan pedang milik Im Sama. Pertama serangan dari pedang Void dan kedua serangan dari pedang Dewa Laut. Bahkan Im Sama juga memaku tubuh Luffy di salah satu pohon menggunakan dua senjata itu. Ketika Im Sama ingin melancarkan serangan penghabisan menggunakan salah satu senjata milik 19 raja pendiri pemerintah dunia, Gaban muncul untuk melindungi Setobi Jerami tersebut. Itulah mengapa sekarang ini mereka berdua sedang saling bentrok. Secara kebetulan senjata yang Im Sama pakai di sana sangat cocok untuk beradu dengan Gaban, sebab senjata tersebut merupakan kapak legendaris yang bernama Xingtian. Jadi kapak yang Im Sama gunakan akan menghadapi kapak yang dipakai oleh Gaban. Kondisi Gaban saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Luka-lukanya telah lumayan pulih dan dia pun sudah mengonsumsi cukup banyak makanan serta obat-obatan herbal dari salah satu desa raksasa. Dengan begitu, dia akan beraksi dengan sangat baik dalam melawan Im Sama di sana. Dari awal kemunculan Gaban di Elbaf ini, tentu kita sudah bisa menduga bahwa dia akan memiliki peran yang sangat penting. Tak mungkin dia hanya sekadar melawan kesatria suci saja. Dia juga pasti akan bertarung melawan musuh utama yaitu Im Sama. Momen Gaban ini juga benar-benar sangat tepat sekali. Karena selagi teman-teman Luffy sedang berada di area lain dan selagi Luffy pun sedang terpaku oleh dua pedang milik Im Sama di pohon, Gaban langsung muncul untuk menyelamatkannya. Dulu juga saat para bajak laut topi jerami terpojok oleh Admiral Kizaru di Pulau Sabaudi, Rayleigh lah yang datang menolong. Kini, ketika Luffy terpojok oleh Im Sama, Gaban lah yang datang menolong. Inilah panggung yang udah persiapkan untuk Gaban dalam pertempuran di Elbaf ini. Gaban langsung mengeluarkan Hoshoku Haki kuat yang menghasilkan daya dorong dari kapaknya. Dengan begitu, dia dan Im Sama sekarang berpindah tempat dari area sebelumnya. Walau tentu mereka masih berada di seputaran area dunia matahari Elbaf. Mengapa Gaban melakukan hal tersebut? Agar Im Sama bisa sedikit menjauh dari Luffy yang sekarang sedang dalam keadaan terluka dan juga tidak berdaya. Jika mereka bertarung di dekat Luffy, si topi jerami itu bisa saja terkena dampak adu serangan mereka berdua. Maka menjauh dari sana memang merupakan langkah yang tepat dari Gaban. Keduanya pun kembali saling serang dengan senjata milik mereka masing-masing, di mana Gaban bisa merasakan bahwa kapak yang digunakan oleh Im Sama sekarang ini memiliki semacam aura misterius dan memancarkan sensasi yang sangat luar biasa. Di sela-sela pertarungan, Gaban bertanya kapak apa yang digunakan oleh sang musuh tersebut. Im Sama sebenarnya enggan untuk menjawab. Namun agar sekalian bisa mengintimidasi Gaban, dia berkata bahwa ini adalah senjata legendaris milik salah satu raja dari 19 pendiri pemerintah dunia. Gaban pun menjadi paham mengapa kapak tersebut terasa sangat istimewa. Sebab dari informasi yang Gaban ketahui, para raja dan ratu dalam aliansi pendiri pemerintah dunia dulu memang memiliki kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa, jauh melampaui raja-raja yang ada sekarang ini. Dengan begitu, tak aneh bila senjata yang dipakai oleh raja-raja tersebut pun sangat kuat dan juga spesial. Gaban lalu berkata kepada Im Sama, meskipun dia bukan pemilik asli dari pedang itu, tapi dia sangat mahir dalam menggunakan senjata tersebut. Im Sama menjawab bahwa dirinya mahir menggunakan semua senjata apapun, mau itu pedang, tombak, kapak, bahkan senjata api sekalipun. Menurut Im Sama, seorang petarung yang tangguh harus bisa menggunakan senjata apapun bahkan dengan tangan kosong
sekalipun. Im Sama juga menegaskan itu juga lah kelemahan besar yang dimiliki oleh Luffy. Dia terlalu nyaman menggunakan tangan kosong sehingga keahlian bersenjatanya benar-benar sangat payah. Padahal Joy Boy di masa lalu bisa bertarung dengan cara apapun, mau itu tangan kosong, pedang, tombak, dan berbagai senjata jenis lain. Gaban di sini cukup membela Luffy dengan berkata itu bisa dimaklumi karena Luffy masih sangat muda. Seiring waktu dan bertambahnya usia, dia pasti bisa semahir Joy Boy di masa lalu. Gaban sudah tahu cukup banyak soal sejarah abad kekosongan, jadi dia tahu bahwa usia Joy Boy saat melawan Im Sama dulu terbilang sudah sangat matang. Jadi Gaban yakin bahwa jika Luffy sudah semakin dewasa dan banyak pengalaman seperti Joy Boy di masa lalu, dia pun pasti akan bisa melampaui Joy Boy. Itulah yang dipercayai oleh Gaban, bahkan oleh Sans dan juga Rayleigh. Jadi melihat Luffy kalah di sini tidak membuat Gaban kecewa. Dia yakin Luffy akan bangkit dan menjadi semakin kuat lagi. Setelah berbicara, Im Sama lalu memukul udara dengan kapak yang dia gunakan, yang mana hal tersebut menghasilkan dampak serangan kuat yang membuat Gaban terlempar meskipun dia sempat menangkis. Untung saja Gaban dalam keadaan baik-baik saja meskipun telah terhempas cukup jauh. Sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger itu pun kembali ke area pertarungan lalu dari jarak tertentu melepaskan jurus Yasuo Takeru. Jurus ini menghasilkan efek rentetan bilah tajam di udara yang melesat cepat ke arah sang musuh. Meskipun efek bilah tajam yang muncul akibat serangan kapak Gaban sangat banyak, tapi Im Sama tidak menangkis itu satu persatu. Dia mengayunkan kapaknya di udara dan menciptakan dampak hempasan angin yang terbilang sangat besar. Dengan begitu, efek bilah tajam dari Yasuo Takeru itu pun semuanya berhasil ditangkis. Efek bilah tajam tersebut ditiup angin dan menghantam pohon-pohon yang ada di sekitar sana. Tanpa beberapa pohon langsung terbelah dan seketika langsung bertumbangan. Bahkan ada juga efek bilah angin yang terhempas kembali ke arah Gaban sehingga dia harus menangkis serangannya sendiri. Im Sama lalu melempar kapaknya ke arah Gaban yang mana kapak tersebut memancarkan petir hitam Haoshoku Haki. Gaban melompat menghindar lalu maju untuk melancarkan serangan jarak dekat kepada Im Sama di sana. Namun di luar dugaan kapak tersebut kembali seperti bumerang. Untung saja Gaban bisa merasakannya lalu menunduk untuk menghindar. Kapak itu pun balik lagi ke genggaman tangan Im Sama. Sebelum Gaban sempat melancarkan serangan jarak dekat, Im Sama langsung menyerang terlebih dahulu. Gaban menghindar dan menjaga jarak karena dia tahu akan sangat berbahaya bila ceroboh adu serangan dengan Im Sama. Di sini benar-benar terasa perbedaan yang sangat signifikan antara bertarung melawan Ksatria Suci dan bertarung melawan Im Sama. Beberapa waktu yang lalu ketika Gaban mengalahkan Somers, itu benar-benar pertarungan yang sangat singkat. Gaban bahkan tidak terlalu effort dalam mengalahkan Somers di sana. Namun dalam pertarungan melawan Im Sama ini, Gaban benar-benar merasa sangat kesulitan. Bahkan posisinya Gaban belum bisa unggul sama sekali. Di area lain, ada kelanjutan pertarungan antara Zoro melawan Somers. Seperti yang telah Mintaro Kun bahas sebelumnya, Somers pun dipinjamkan oleh Im Sama, salah satu senjata milik 19 raja pendiri pemerintah dunia. Senjata yang dipinjamkan kepadanya itu adalah pedang Gram alias pedang kemurkaan. Pedang tersebut sangat kuat dan mampu menghasilkan serangan-serangan yang berskala sangat besar. Meski begitu, Zoro tetap bertarung dengan sangat baik. Untuk saat ini, dia fokus menggunakan pedang Enma dalam bertarung menghadapi Somers. Pedang Gram yang Somers pakai di sana memiliki karakteristik yang mirip dengan Enma. Pedang tersebut bersifat ganas dan buas sehingga bisa menghasilkan tebasan-tebasan yang sangat kuat. Hal ini tentu cocok dengan julukannya sebagai pedang kemurkaan. Jika saja Somers tidak mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan dari Im Sama beberapa waktu yang lalu, sepertinya dia tidak akan mampu menggunakan pedang Gram ini. Tapi berkat peningkatan kekuatan itu, sang Ksatria Suci tersebut pun bisa memakai pedang Gram dengan sangat baik. Somers pun melepaskan tebasan yang sangat besar ke arah Zoro. Zoro menakis itu dengan pedang Enma, lalu membalas Somers dengan serangan jarak jauh. Somers juga bisa menakis serangan Zoro, kemudian dia tertawa dan memuji kehebatan dari pedang Gram yang sedang dia pakai sekarang. Somers sangat berterima kasih kepada Im Sama, karena setelah sebelumnya mendapat peningkatan kekuatan dari api hitam Omen, kini dia juga mendapatkan pedang yang sangat luar biasa. Somers sejujurnya ingin menyimpan pedang ini selamanya, tapi dia tahu bahwa ini hanyalah pinjaman sementara saja. Setelah pertempuran di Elbaf ini selesai, pedang itu harus dia kembalikan lagi kepada Im Sama. Saat ini Zoro dan Somers sama-sama sudah bertarung di daratan, tidak lagi di atas kapal besar. Somers pun melancarkan rentetan tebasan yang membuat tanah di sana mengalami kerusakan parah. Zoro menghindar sambil menakis serangan-serangan tersebut dengan sangat fokus. Tak berhenti sampai di sana saja, Somers juga mulai memanfaatkan kembali kekuatan dari buah iblisnya untuk menciptakan tanaman berduri. Meskipun sekarang dia sudah memakai pedang legendaris, tapi kekuatan buah iblisnya juga tetap dia pakai. Tanaman-tanaman berduri itu
digunakan untuk mengganggu fokus Zoro sebelum Summers melepaskan tebasan dengan pedang Gram. Zoro pun mulai memakai juga aura dari pedang Wado Ichimonji. Jadi dia siap untuk memadukan aura buas dari pedang Enma dan juga aura ketenangan dari pedang Wado Ichimonji. Summers selalu menarik pedang Gram ke belakang lalu melepaskan tusukan di udara. Teknik ini menghasilkan dampak yang besar yang melesat dengan cepat ke arah Zoro. Tapi Zoro bisa menangkis itu dengan sangat baik karena dia telah melapisi Bushishoku Haki dan Hoshoku Haki yang sangat kuat di pedang-pedangnya itu. Kemudian Summers dengan cepat langsung menciptakan banyak tanaman berduri lagi. Tanaman-tanaman berduri itu mengincar Zoro dari berbagai sisi. Untung saja, usai menangkis efek tusukan dari pedang Gram tadi, Zoro dengan cepat memakai teknik tebasan berputar sehingga dia pun mampu memotong semua tanaman berduri itu. Zoro pun menatap tajam ke arah Summers dengan ekspresi dan aura yang sangat menakutkan. Yang mana hal tersebut menandakan dia siap untuk membalas serangan. Summers langsung menciptakan banyak tanaman berduri untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tahu betul seberapa hebat dampak dari serangan Zoro. Maka ketika Zoro akan mulai menyerang dengan intens lagi, sang ksatria suci ini sama sekali tidak boleh lengah. Di area lain, ada Sanji yang bertarung melawan Killingham. Sama seperti Summers, Killingham pun mendapatkan salah satu senjata milik 19 raja pendiri pemerintah dunia. Senjata yang dipinjamkan oleh Im Sama kepada sang ksatria suci berkekuatan Kirin ini adalah Longinus alias tombak perintah suci. Jika pedang Gram memiliki karakteristik yang ganas sekaligus buas, tombak Longinus ini lebih tenang dan juga lebih fleksibel. Tombak tersebut mampu menyalurkan kekuatan Kirin Killingham dengan sangat baik. Killingham bisa menghasilkan serangan gelombang yang jauh lebih kuat dan efek listrik yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Bahkan tombak Longinus tersebut juga bisa membantunya dalam memaksimalkan kekuatan api hitam omen dari Im Sama. Killingham pun mulai melancarkan serangan-serangan cepat menggunakan senjata legendaris tersebut, tapi Sanji mampu menghindar dengan sangat cepat. Sanji lalu membalas dengan memakai serangan api biru dari jarak jauh. Dia melontarkan api biru tersebut dari kakinya, namun Killingham mengulurkan tombak Longinus ke depan lalu mengeluarkan api hitam omen sebagai tameng. Setelah mengatasi serangan jarak jauh dari Sanji, Killingham langsung membalas dengan memancarkan gelombang dan listrik dari ujung tombaknya. Sanji pun sedikit terkena dampak serangan tersebut meski sudah mencoba untuk menghindar. Sanji lalu meningkatkan kekuatan api biru di kakinya dan bergerak dalam kecepatan tinggi menuju ke arah Killingham. Sang ksatria suci itu pun menusuk-nusuk udara dengan tombak Longinus untuk menciptakan dampak serangan demi menghentikan pergerakan dari Sanji. Tapi Sanji dengan gesit mampu menghindar dan terus maju di sana. Ketika Sanji semakin dekat, Killingham memancarkan gelombang dan petir lagi ke arah depan seperti tadi. Namun di luar dugaan Killingham, Sanji malah muncul dari belakang dan langsung menendangnya dengan telak. Killingham pun terampas dan juga terluka. Hanya saja, karena sejauh ini Hoshoku Haki milik Sanji masih belum bangkit, maka ksatria suci ini pun bisa langsung melakukan pemulihan instan dengan kekuatan regenerasi. Luka dan cedera yang didapat karena terkena tendangan kuat dari Sanji tadi bisa langsung pulih seketika. Killingham pun akan mulai bertarung dengan lebih hati-hati lagi. Tadi dia sempat ceroboh karena terlalu percaya diri usai memakai tombak Longinus dari Im Sama. Yang mana kecerobohan itulah yang membuatnya terkena telak serangan dari Sanji. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, salah satu pulau sekutu pasukan evolusi akan kembali mendapat sorotan. Di pulau tersebut ada dragon yang datang membantu Bella Betty dalam memukul mundur para pasukan angkatan laut dari salah satu markas cabang yang ada di dekat sana. Setelah pasukan angkatan laut itu pergi, situasi pun menjadi lebih tenang. Dragon masih bisa menghubungi Sabo di Pulau Kamabaka dan Bella Betty bersama pasukannya bisa beristirahat sedikit mengingat mereka telah kelelahan setelah berbagai pertarungan sebelumnya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, sebab tiba-tiba ada serangan-serangan susulan lain yang berasal dari organisasi dunia bawah yang kini bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Tentu karena ada dragon di sana, maka serangan-serangan susulan itu pun bukanlah suatu masalah besar. Dragon bisa mengatasi mereka semua dengan baik, memakai kekuatan angin, haki, dan juga teknik bela diri cakar naga. Tak ada satupun musuh yang bisa menghentikan dragon. Bahkan mereka semua tak mampu membuat sang pemimpin pasukan evolusi itu bertarung dengan serius. Berhubung serangan susulan di sana datang bertubi-tubi, dragon pun merasa ada hal yang aneh. Dragon menyadari bahwa pihak pemerintah dunia tahu bahwa kelompok-kelompok itu tidak akan mungkin bisa mengalahkannya sebanyak apapun mereka dikirim. Dengan kata lain, kelompok-kelompok tersebut dikirim ke sini bukan untuk mengalahkan dragon, melainkan hanya untuk mengulur waktu saja. Dragon pun menduga bahwa pihak musuh sekarang ini sengaja mengulur waktu karena akan ada orang atau kelompok kuat lain yang sedang dalam perjalanan menuju ke pulau ini. Jadi mereka ingin memastikan dragon tetap berada di pulau tersebut sampai bantuan kuat itu datang. Tentu dragon sama
sekali tidak keberatan dengan hal ini. Dia menanti siapa saja yang akan dikirim oleh pemerintah dunia ke sini. Dagon pun bertanya-tanya, apakah musuh kuat yang akan datang ke sini berasal dari kalangan Gorosei dan Ksatria Suci, atau malah yang datang berasal dari kalangan Angkatan Laut. Tak lama berselang, pertanyaan Dagon ini pun akhirnya terjawab sudah. Ternyata orang yang datang ke sini tak lain adalah sang Fleet Admiral Angkatan Laut, yaitu Akainu. Ini cukup mengejutkan bagi Dragon karena setahu Dragon, Fleet Admiral itu tidak bisa seenaknya meninggalkan markas Angkatan Laut. Saat Sengoku menjadi Fleet Admiral saja, dia tidak bisa bergerak bebas keluar markas meski dalam situasi yang genting sekalipun. Namun kini, Akainu sebagai Fleet Admiral baru bisa leluasa keluar markas dan datang ke tempat ini. Meski begitu, Dragon tentu tidak keberatan walau yang datang ke sini adalah Fleet Admiral Akainu. Justru Dragon berkata bahwa dia akan menyelesaikan masalah mereka di masa lalu. Di kejauhan, Akainu yang berada di atas kapal pun menatap dari jauh pulau tempat Dragon berada itu. Dia juga mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Dragon tadi, bahwa mereka akan menyelesaikan masalah di masa lalu. Kedua orang ini memang memiliki konflik besar di masa lalu, dan sebentar lagi sepertinya akan terjawab apa sebenarnya konflik itu. Beralih ke tempat lain, ruang otoritas di Kastil Pangeran Marijois akan diperlihatkan juga. Di sana, para Gorosei sedang membahas soal strategi beresiko yang dilakukan oleh Angkatan Laut sekarang ini. Strategi beresiko yang mereka maksud tentu merujuk kepada pergerakan Akainu barusan, sebab dia adalah pemimpin tertinggi Angkatan Laut saat ini, tapi sekarang dia malah berada cukup jauh dari markas besar Angkatan Laut. Ini adalah kali pertama Akainu pergi jauh meninggalkan New Marineford semenjak dia menjabat sebagai Fleet Admiral. Namun meski strategi ini terbilang beresiko, tapi para Gorosei sangat mendukungnya. Akainu sekarang ini telah berkembang menjadi semakin kuat dibanding 2 tahun yang lalu. Kekuatannya sekarang sudah berada cukup jauh di atas para admiral yang ada sekarang. Jadi para Gorosei mengapresiasi tindakannya dalam memburu Dragon secara langsung. Kembali ke tempat tadi, Belo Betty tampak sangat terkejut ketika melihat kemunculan Akainu di tempat ini. Belo Betty berkata dia tak menyangka Fleet Admiral akan turun tangan secara langsung. Akainu juga di sana tidak datang sendiri. Dia bersama pasukan Angkatan Laut dalam 5 kapal perang besar. Dia ditemani oleh beberapa Vice Admiral kuat, salah satunya adalah Momonga. Begitu kapal-kapal Angkatan Laut berlabuh, Akainu berkata bahwa Dragon sudah menimbulkan kekacauan yang terlampau besar dalam waktu lama. Saat ini sudah waktunya untuk menghentikan semua aksi Dragon itu. Dragon pun hanya tersenyum dan bilang bahwa Akainu selalu percaya diri seperti biasanya. Saat berbicara dengan Akainu, Dragon tidak menyebutnya dengan julukan Akainu, melainkan dia memanggil nama aslinya, yaitu Sakazuki. Dragon bilang musuh utamanya bukanlah Angkatan Laut, melainkan para Tenryubito di dalam pemerintah dunia. Tapi karena pemimpin tertinggi Angkatan Laut saat ini muncul di hadapannya sekarang, maka Dragon menegaskan bahwa dia tidak akan menahan diri. Akainu pun menanggapinya dengan berkata, Dragon memang tidak perlu menahan diri. Gunakan seluruh kekuatan yang Dragon miliki dan Akainu pun akan melakukan hal yang sama. Belo Betty pun menjadi cukup cemas. Dia bertanya-tanya apakah pulau ini akan mampu menahan full power dari kekuatan mereka berdua. Pulau sekutu ini memang terbilang lumayan besar, lebih besar dibanding pulau-pulau sekutu pasukan revolusi yang lain. Namun, jika Dragon dan Akainu sama-sama saling serang dengan kekuatan penuh masing-masing, kehancuran yang luar biasa pasti akan terjadi di tempat ini. Duel ini pun mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Semakin lama pertarungan berlangsung, maka akan semakin besar pula dampak dari pertarungan itu. Kemudian cerita akan menampilkan suatu area lautan yang jauh dari sana. Seperti dalam pembahasan Admin Rakun sebelumnya, di area ini ada banyak sekali kapal milik kelompok-kelompok kriminal yang bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia, baik dari kalangan bajak laut maupun kelompok dunia bawah. Di sana ada kelompok baru yang dipimpin oleh Jack, sang mantan All-Star bajak laut Kaido. Lalu ada pula Perospero dan sebagian anak-anak Big Mom termasuk Cracker, karena memang bajak laut Big Mom terbagi menjadi 2 kubu. Sebagian ikut bersama dengan Katakuri dan sebagian lagi ikut bersama dengan Perospero. Mereka bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia karena berbagai kepentingan dan tujuan, tapi pada umumnya karena menginginkan imbalan yang sangat besar. Di antara banyaknya kapal itu, ada pula satu kapal yang dipakai oleh beberapa agensi P-Zero. Mereka bertugas untuk memberi komando. Mereka saat ini masih belum bergerak, melainkan menunggu sesuatu di area lautan itu. Rupanya yang mereka tunggu adalah Orochi bersama dengan pasukan besar Giberson. Awalnya Orochi dan pasukan Giberson
Giberson diduga akan menyerang dua pulau sekutu milik pasukan revolusi. Dua pulau itu pun langsung dijaga ketat oleh komunitas Lunaria dan juga komunitas Buccaneer. Namun yang menyerang ke sana justru pasukan lain yang dipimpin oleh Ksatria Suci. Sedangkan urusan pasukan Giberson bergabung dengan kelompok-kelompok di suatu lautan ini. Mengapa mereka harus menunggu urusan pasukan Giberson baru akan bergerak? Tentu bukanlah karena pasukan Giberson itu sangat kuat. Secara individual, kekuatan mereka sebenarnya terasa biasa saja, tapi secara jumlah mereka memang ada sangat banyak. Dengan begitu, kehadiran mereka di sana langsung meningkatkan kekuatan tempur di pihak kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Berhubung semuanya sudah lengkap, seorang agen CP0 senior pun langsung memberi arahan untuk bergerak. Target mereka adalah Pulau Kamabaka. Sejak awal, semuanya sudah diatur dengan sangat matang. Mereka memastikan Dragon pergi dari Pulau Kamabaka untuk membantu sekutu yang sedang diserang. Sementara itu, orang-orang kuat seperti Karasu, komunitas Lunaria, komunitas Buccaneer, dan juga Belobeti pun sedang tidak di Pulau Kamabaka. Jadi, pihak pemerintah dunia berhasil mengurangi kekuatan tempur di Pulau Kamabaka sebelum mengirim pasukan kriminal ini menyerang ke sana. Para petarung kuat di Pulau Kamabaka sekarang hanya tersisa Sabo, Ivankov, Morley, dan juga Lindbergh saja bersama dengan beberapa pasukan lain. Penyerangan ini tentu terbilang sangat bagus. Di satu sisi, pasukan revolusi akan menjadi sangat kerepotan, dan di sisi lain, pemerintah dunia juga tidak akan mengalami kerugian kekuatan tempur besar entah apapun hasilnya nanti. Sebab orang dari internal pemerintah dunia yang datang ke sana hanyalah beberapa agen CP0 saja. Sebagian besar yang terlibat dalam penyerangan ini adalah para bajak laut dan juga kelompok dunia bawah. Belum diketahui apakah rencana ini disusun oleh Gorosei Angkatan Laut ataupun disusun secara bersama-sama. Tapi yang jelas ini merupakan rencana yang terbilang brilian dan juga sangat menarik. Pertempuran besar di Pulau Kamabaka pun akan segera terjadi. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taraokun, Shambles.